Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Belakangan ini banyak lagi rame-ramenya ngebandingin Honda HR-V dengan Hyundai Creta. Dan memang kalau dilihat-lihat model HR-V yang ini sudah cukup lama ya berada di Indonesia ya. Dia udah model ini tuh bertahan 6 tahun sebelum ganti model terbaru. Dan apakah kalian tahu SUV kompak apalagi yang sudah modelnya bertahan selama 6 tahun di Indonesia? Yap, kalian benar, itu adalah Mitsubishi Outlander Sport. Dan ini adalah musuh bebuyutan dari Honda HR-V sebelum Hyundai Creta. Hari ini kita akan mencoba test drive kedua mobil ini dan mencari tahu SUV kompak mana yang lebih baik. Perlu kalian ketahui, yang ada di kanan gue ini adalah Mitsubishi Outlander Sport PX tahun 2013 dan ini adalah Honda HR-V Prestige tahun 2015. Mereka kedua adalah edisi pertama dari masing-masing pabrikan saat pertama diluncurkan. Dan mengingat mobil ini memiliki sejumlah fitur unggulan dan value for money yang baik ya sekarang karena harganya sudah jauh dari barunya. Oleh karena itu hari ini kami penasaran untuk menguji rasa berkendara dari kedua mobil ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk memberikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita test drive. Tapi sebelum kita test drive kayaknya lebih enak kita bahas modelnya dulu aja ya. Nah, kita mulai dari HR-V dulu aja. HR-V ini modelnya sih cakep ya. Dan menurut gue memang salah satu faktor besar kenapa HR-V sukses di Indonesia itu pasti karena modelnya. Honda ini merancang Honda HR-V sebagai SUV perkotaan dan karena itu desainnya pun mengikuti temanya. Sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya, HR-V ini sih lebih cocok dibilang cantik karena modelnya memang terkesan elegan. Dan juga apalagi yang kita punya di sini adalah warna pearl white, di mana itu adalah salah satu warna best selling dari Honda HR-V. Nah, HR-V ini memang dasarnya udah cakep ya. Tapi untuk pada varian tertinggi ini, Honda melengkapi mobil ini dengan berbagai upgrade lagi, jadi makin terlihat cantik. Pertama kita mulai dari ini, dove keliling. Kalau di tipe di bawahnya, dove keliling ini bahannya plastik dan dia warnanya dove hitam. Nah, tapi kalau di varian Prestige dia dicat sewarna body, jadi tampilannya lebih single tone dan elegan. Kedua, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan velg dual tone. Dan ini modelnya gue suka banget, sampai-sampai juga Honda mempertahankan model ini sampai yang dia facelift. Modelnya keren ya, dual tone dan 5 spokes ya, pokoknya keren lah, modern. Lalu yang ketiga, headlamp depannya juga sudah dilengkapi dengan daytime running light. Jadi tampilan yang mobil elegan perkotaan jadi lebih terkesan modern. Nah, kalau dari belakang sih sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial dari Honda HR-V Prestige ini ya. Cuma satu hal yang gue suka dari Honda HR-V ini, perancang HR-V ini dia mempertahankan apa yang menjadi ciri khas Honda HR-V generasi pertama. Buat kalian yang belum tahu, ini bukan Honda HR-V generasi pertama ya. Memang dia generasi pertama yang masuk ke Indonesia, tapi generasi pertamanya itu di Jepang, itu nggak masuk ke Indonesia. Dan ciri khas yang mereka punya adalah ini, handle-nya disembunyikan jadi seolah-olah tidak ada handle untuk di pintu baris kedua. Kalau HR-V generasi pertama sih bukannya handle diumpetin ya, tapi memang nggak punya pintu belakang, pintunya cuma 2. Nah, makanya untuk di HR-V generasi kedua ini yang dimasukin ke Indonesia, dia membuat handle-nya seolah tidak nampak. Jadi itu adalah mempertahankan ciri khas lama dan itu dipertahankan juga sampai HR-V generasi terbaru. Dan itu adalah salah satu hal yang keren menurut gua. Jadi overall menurut gua desain HR-V ini keren ya. Dia didesain sesuai temanya yaitu SUV kompak perkotaan. Nah, terbukti hasil desain yang keren itu mampu memikat target market mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun apakah itu artinya secara desain Outlander kalah telak dibanding Honda HR-V? Belum tentu. Jadi ayo kita lihat SUV yang satu ini.
kita bisa lihat kedua mobil ini desainnya cukup berseberangan ya. Kalau Honda HR-V terlihat lebih cantik, kalau Outlander ini terkesan lebih gagah. Kalau HR-V lebih bulat, kalau Outlander ini terlihat lebih mengotak. Dan kalau HR-V itu lebih cocok berada di jalanan perkotaan, kalau Outlander ini kayaknya lebih cocok, lebih siap untuk dibawa berpetualang. Dan memang sebenarnya wajar ya, kalau kita bisa lihat dari brandnya aja, Mitsubishi itu terkenal sebagai brand yang membuat mobil yang tampangnya itu tangguh-tangguh. Contoh aja Pajero Sport, Triton, dan bahkan MPV-nya aja itu Delica minivan-nya, tampilannya juga tangguh. Nah, oleh sebab itu nggak heran kalau orang-orang yang lebih suka desain yang agresif, tampilan yang tangguh, mereka akan lebih memilih mobil ini dibandingkan Honda HR-V. Satu hal yang nggak banyak orang tahu soal Mitsubishi Outlander ini, Mitsubishi Outlander ini dibangun dari mobil konsep Mitsubishi yang namanya itu Mitsubishi Concept CX. Dan jika kalian lihat gambarnya itu, mobil itu adalah gabungan dari mobil. Jadi konsepnya Mitsubishi Outlander ini, Mitsubishi ingin menggabungkan dua konsep mobil, yaitu SUV dan sedan. Jadi Mitsubishi mengharapkan mobil ini akan tangguh seperti SUV populer mereka, yaitu Pajero. Dan tapi mereka juga mau mobil ini nyaman layaknya sedan. Oleh karena itu buat kalian para penggemar otomotif pasti tahu banget, muka dari Outlander Sport ini mirip banget sama Mitsubishi Lancer Evo X atau Evolution ya. Dan emang grillnya sih mirip banget. Nah, untuk menambah kesan gagah dari SUV kompak ini, Mitsubishi menambahkan body molding ini berwarna doff hitam dari depan sini hingga samping dan belakang. Hingga sampai samping sini, dan bahkan body molding doff hitamnya sampai di belakang sini dan terlihat lebih dominan sebagai bumpernya ya. Gue suka sebenarnya tampilannya jadi lebih gagah, apalagi Outlander yang punya kami di sini warnanya abu-abu atau kalau Mitsubishi sebut sebagai titanium grey metallic. Nah, warna ini menguatkan kesan tangguh dari mobil ini, dan memang karakternya itu mobilnya udah tangguh ya. Dan oh ya, selain dari depan kelihatan tangguh, mobilnya juga dari belakang masih kelihatan tangguh, dan itu adalah salah satu hal yang gue suka karena Mitsubishi mempertahankan konsistensi desain mereka yang memberikan tema mobilnya sebagai mobil yang tangguh. Dan konsistensi desain adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan juga sebagai menilai seberapa kuat karakter mobil itu. Dan sudah jelas Outlander memiliki karakter mobil yang kuat sebagai mobil yang tangguh. Gue jadi makin gak sabar ya buat cobain kedua mobil ini. Tapi secara model udah cukup jelas ya. Kedua mobil ini modelnya cukup berseberangan. Jadi bisa jadi antara kalau penggemarnya, kalau misalnya yang hobi HR-V pasti milihnya HR-V. Tapi buat yang suka tangguh pasti milihnya Outlander. Karena memang ini terlihat lebih cantik dan elegan, sedangkan yang ini terlihat lebih tangguh. Tapi yang jelas kedua brand ini berhasil ya mendesain mobil ini karena karakter masing-masing mobil ini terpampang dengan jelas. Nah, model udah cukup jelas, sekarang kita bahas test drive langsung mobilnya. Mulai dari HR-V. Nah oke, pertama kali kita coba HR-V dulu ya. Untuk fiturnya, mobil ini sudah dilengkapi cukup baik fitur karena ini adalah tipe paling tingginya. Dari depan kita bisa lihat mobilnya sudah dilengkapi dengan headlamp LED dengan daytime running light, dan juga velgnya sudah dual tone. Lalu ketika kita masuk, kita akan disambut dengan teknologi keyless entry, smart keyless entry, itu jadi memudahkan kita masuk. Dan ketika kita di dalam, kita akan menemukan fitur seperti start stop engine, terus ada juga audio steering switch, ada cruise control, dan nggak ketinggalan ada pedal shiftnya, jadi buat lari di tol ini enak. Lalu mobilnya juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nah ini kalau kalian merasa gelap ya, lightingnya kurang masuk, kita tinggal buka aja panoramiknya. Kalau mau buka sunroof lagi bisa, ada tombol yang di sini buat ngebuka biar udara masuk. Tapi sekarang jangan dulu karena masih banyak truk. Nah selain itu mobilnya juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake with auto brake hold dan electric rear mirror tentunya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan cluster MID yang cukup lengkap, di mana bisa menampilkan konsumsi rata-rata bahan bakar, kilometer, dan sisa jarak tempuh, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita udah berpindah dari HR-V tadi, sekarang kita ada di Mitsubishi Outlander PX. Sekarang kita mau bahas fitur, dan tentu saja yang namanya Outlander PX itu sudah panoramic sunroof. Nah, kita buka dulu biar terang dan berasa lebih lega juga. Selanjutnya, mobil ini kalau kita masuk dari luar, dia juga nggak kalah sama Honda HR-V. Dia punya keyless entry juga, dan dia sudah punya start stop engine button, ada audio steering switch juga, dan ada pedal shift. Nah, tapi pedal shift ini beda nih gayanya sama Honda. Kalau Honda itu nempel di setir, kalau dia
di belakang. Jadi kalau setir belok dia nggak ikut belok. Ini lebih mirip teknologi mobil balap ya kalau begini ya. Terus dia juga punya electric rear mirror dan udah gak ada lagi. Oh iya, satu lagi dia ada mood lighting. Mood lighting ini kalau ketutup dan kalau malam ini lebih kelihatan. Ada tombol juga jadi ngatur keterangan cahayanya, bisa dilihat di atas ini. Dan ya selebihnya untuk fitur hiburan memang dia nggak ada lagi. Head unit masih sama sih kurang lebih sama HR-V 2015. Dia head unitnya aftermarket. Cuman ini merek GVC, udah mendukung radio dan lain-lain juga. Tapi ya selebihnya sih untuk fiturnya kurang lebih itu aja dari mobil ini. Nah, untuk fitur keselamatan tersendiri, ini mobil ini sudah bisa dibilang sangat lengkap ya. Malah kalau nggak salah dia Euro NCAP-nya, Asian NCAP-nya itu bintang 5. Dan gak heran, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, Hill Start Assist juga udah ada. Terus ada Vehicle Stability Assist yang ada tombolnya di sini. Dan nggak tanggung-tanggung, jumlah airbag-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada, pokoknya ada 6 total. Jadi untuk yang varian Prestige ini Honda nggak tanggung-tanggung ngasih fitur keselamatannya. Jadi buat kalian yang memang mau cari aman, mobil ini aman banget. Nah, untuk fitur keselamatannya sendiri mobil ini terbilang cukup oke. Dia ada ABS, EBD, BA itu standar. Dia ada Active Stability Control, jadi beda kayak HR-V kalau dia sistemnya selalu aktif, nggak bisa dimatiin. Dan terus dia juga punya 4 titik parking sensor di belakang. Cukup banyak ya, yang biasa mobil ada 2 doang titik parking sensor ya. Terus dia juga punya dual airbag untuk penumpang depan. Jadi secara jumlah airbag dia memang masih kalah sama Honda HR-V Prestige ya. Setelah itu dia juga punya rest alarm. Nah, rest alarm ini fitur yang cukup unik dan jarang kita temukan di mobil-mobil tahun segini. Karena ya sebenarnya fungsi cuman buat kalau kita nyetir, jadi kita ada di customer dia, kita udah nyetir berapa lama, suruh istirahat gitu maksudnya. Mungkin itu ada kayak di mobil-mobil Mazda zaman sekarang, CX-5 Elite gitu misalnya ada. Tapi kalau zaman sekarang, zaman dulu itu mobil khususnya tahun segini itu jarang ditemukan. Tapi ya secara untuk keseluruhan, untuk fitur setelah gue sebutkan ya memang HR-V masih lebih unggul ya kayaknya ya. HR-V masih lebih unggul ya, sebenarnya wajar. HR-V datang itu kan sebagai kompetitor baru, dia udah ada lebih dulu sebelum HR-V. Jadi memang tugasnya kompetitor baru ya, dia harus mendobrak pasar dengan cara fitur-fiturnya yang terlihat lebih menarik. Tapi ya secara overall fitur hiburan dan keselamatan mobil ini bisa dibilang oke lah, masih kalah dibanding HR-V. Walaupun mobil sendiri pun tidak buruk, secara fitur hiburan dan keselamatan dia cukup mumpuni. Nah lanjut, sebelum kita bahas mesin, gue lupa kita bahas rasa berkendara dulu. Karena kita pengen tahu kan, mobil ini enak gak sih, baru kita cobain performanya. Pas banget kita lagi masuk bundaran, karena itu gue mau coba visibilitasnya dari berbagai arah. Apakah ada gangguan melihat dari mobil HR-V ini. Pilar A-nya agak landai gitu ya, agak landai sini, jadi itu agak mengganggu pandangan ke serong depan. Tapi selebihnya nggak ada masalah karena posisi duduknya juga enak. Nanti yang akan kita bahas di keergonomisan mobil ini. Tapi selebihnya ya nggak ada masalah. Ini spionnya gede, kaca juga gede, kaca belakang nggak ada masalah. Cuman memang gara-gara pilarnya agak landai aja nih, ini pasti cukup mengganggu kalian nih. Tapi nggak masalah lah, nggak terlalu mengganggu juga sih. Cuman memang menghalangi aja. Tapi ya nggak masalah. Nah lanjut kita bahas visibilitas, dan kita udah di bundaran juga yang sama seperti kita pakai HR-V tadi. Dan di sini visibilitas ke depan baik, cuman mungkin tidak sebagus HR-V juga sih ya, karena kaca belakang agak kecil dia, tapi nggak masalah sih. Pilar A-nya ini agak gede deh, nggak ada lubang sama sekali, dan pilar A-nya ke sana, panjang ke depan, dan di sininya ada tweeter, jadi cukup memotong penglihatan, tapi ya sudah. Jadi intinya gitu, kalau visibilitas tidak lebih baik dari HR-V, tapi ini bukan yang bikin kalian repot juga sih, karena posisi duduknya juga cukup tinggi di sini kan, bisa diatur dari kursinya. Nah setelah membahas visibilitas, seperti biasa kita kembali di jalanan kita, di mana kita menguji suspensi mobil ini lewatin speed bump yang kasar banget. Sekarang kita lewatin di kecepatan 30. Oke, karakter suspensinya enak, empuk. Dia walaupun sama-sama Honda dan gue biasa pakai Honda Jazz, ini lebih empuk dan lebih nyaman tentu dari Honda Jazz. Kita coba lagi aja. Ya itu dia.
Oke, enak sih. Tapi walaupun enak bukan berarti kalian boleh hajar speed bump terus ya. Itu ngancurin kaki-kaki namanya. Ya tapi overall enak. Walaupun guncangannya masih terasa ke dalam kabin ini. Kalau ngelewatin jalan berlubang atau speed bump kayak tadi, itu mobil ini meredamnya dengan baik. Tapi gue penasaran rasanya Outlander. Tapi sebelum kita coba Outlander dulu, kita coba handlingnya mobil ini. Oke, kita coba handlingnya mobil ini ya. Gue rasa sih dengan karakter suspensi yang empuk tadi. Kenapa ini ada mobil lawan arah? Gue rasa dengan karakter suspensinya yang empuk tadi, mobil ini pasti agak sedikit limbung ke dalam. Nah, tunggu jalanan kosong dulu. Kita coba jejak. Pengendaliannya masih tajam ternyata. Mobilnya masih setir, masih berasa direct langsung ke ban. Jadi handlingnya cukup oke. Kayak ini gue di depan lubang terus gue langsung hindarin. Kok masih enak. Agak limbung sedikit ke dalam tapi masih dapat ditolerir karena pokoknya masih enak ya handlingnya. Mungkin ada pengaruh ke ring yang HRV Prestige-nya juga lebih besar ya daripada yang HRV tipe E. Jadi mungkin ada pengaruh ke sana dan dari suspensi sendiri ya. Tapi selebih sih handlingnya masih enak. Tapi gue rasa Outlander harusnya lebih enak karena Outlandernya judulnya sport gitu kan. Nah kita lihat dulu ya Outlander ya. Kita pindah ke Outlander. Sekarang kita mau ngerasain suspensi dari mobil ini. Ya kalau menurut gue sih dari tadi ketemu di jalan harusnya lebih empuk HRV. Harusnya. Karena ini judulnya sport. Sport itu biasanya lebih keras. Ini kita liatin speed bump di kecepatan 40. Udah jelas banget berasa. Lebih empuk HRV, buat nyaman mungkin kalian pasti lebih prefer HRV. Ya agak keras, tapi bukan yang bener-bener keras ya, enggak juga sih. Tapi kalau jika kalian bandingin sama HRV itu berasa lebih empuk HRV. Ya jelas sih wajar karena ini Outlander Sport. Mobil yang sport memang biasa lebih keras. Tapi tentunya ada satu hal yang dari tadi pas sini gue udah rasain udah agak enak, itu kayak handlingnya enak. Nah itu kayaknya imbas dari suspensinya ini yang sport. Ntar kita coba aja langsung di depan. Nah sekarang kita coba handling mobil ini. Mumpung jalan kosong, mending kita langsung aja sekarang sebelum kita dikata orang gila ya. Mulai. Hut. Wah enak banget sih. Wih enak banget. Pengendaliannya jauh lebih direct dari HRV. Lebih enak ini. Kalau gue personally gue lebih suka mobil dengan pengendaliannya begini gitu. Tapi mungkin gak semua orang akan lebih cocok ke mobil ini. Jadi mungkin akan lebih banyak orang yang memilih HRV karena memang lebih empuk atau buat pengendalian santai-santai itu lebih enak. Cuman kalau buat gue sendiri sih gue lebih suka yang pengendaliannya begini ya. Lebih direct, suspensi gak masalah, agak keras, tapi yang penting gue pede saat gue belok-belok kayak tadi gitu. Honda HR-V Prestige dibekali mesin 1800 cc 4 silinder SOHC iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 139 PS pada putaran 6000 rpm serta torsi maksimal hingga 169 Nm pada putaran 4600 rpm. Sebelum kita uji 0 sampai 100 km, kita mau lihat konsumsi bahan bakarnya. Gue udah jalan sekitar 9 km nih di trip A-nya dan gue dapat konsumsi bahan bakar rata-rata di 14,1 km per liter. Untuk mobil bermesin 1800 cc tentunya ini bisa dibilang irit ya. Dan selain itu memang dia transmisi udah pakai CVT, jadi lebih efisien bahan bakar. Tapi karena dia mesin 1800, tenaga juga ada. Nah itu yang gue penasaran. Jadi lebih baik sekarang kita coba aja 0 sampai 100 nya. Oke, kita mau coba 0 sampai 100 Honda HR-V ini. Sebelum kita coba Outlander, kita coba HR-V dulu. Dan kita tunggu jalanan kosong, baru kita gas. Tenaganya langsung ada ya. Di tarikan bawah langsung ada tenaganya. Udah 80, 90, 100. Oke, kameramen udah dapet itu kecepatan berapa, detik berapa, nanti kita bandingkan performanya dengan Mitsubishi Outlander Sport. Jadi gue penasaran banget, jadi sekarang kita balik lagi ke Outlander Sport.
Mitsubishi Outlander dibekali mesin 2000 cc 4 silinder DOHC MIVEC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 152 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal 197 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi CVT. Sekarang kita menepi sejenak untuk lihat konsumsi bahan bakar yang kita dapatkan. Nah, oke. Dari MID yang sudah menyajikan data secara lengkap ini, kita dapat angka 10,2 liter per 100 km, yang itu artinya mobil ini bisa kisaran 9,7 atau 9,8 km per liter. Ya, 9,7 sampai 9,8 lah. Angkanya terbilang lebih boros dibandingkan HR-V. Ya sebenarnya sudah jelas ya, mobil ini kan 2000 cc, beda sama HR-V yang 1800. Walaupun dia sama-sama CVT sebenarnya. Kalau HR-V emang CVT, mesinnya VTEC CVT, kalau ini MIVEC CVT. Tadi kita bahas spesifikasi mesin dan konsumsi bahan bakar. Sekarang kita pengen coba secara nyata, dia beneran sekenceng itu apa enggak. Oke, jadi kita bakal coba 0 sampai 100. Kita dapat berapa detik, nanti timer biasa ada di sini. Nanti kita bandingkan dia performanya dengan Honda HR-V. Menurut kalian kencengan mana nih? Coba sebelum kita tes Outlander nih, coba tulis jawaban kalian di komen di bawah dulu ya. Kita mulai. (70, 80, 90, 100). Oke, kencang banget sih, berasa. Tenaganya berasa. Gue nggak tahu angka berapa, tapi harusnya memang lebih kencang ini daripada Honda HR-V ya. Tapi berasa kencang banget sih, lebih asik. Terus ada suara engine itu lebih masuk daripada Honda HR-V. Jadi memang Mitsubishi ini memang terkenal ya, kalau soal performa mesin dia memang terkenal lah, udah nggak usah kita pertanyakan lagi. Tapi yang gue suka dari mobil ini ketika diajak lari, suara mesinnya itu loh. Jadi kita berasa mungkin bawa Lancer Evo gitu ya, karena memang tampilan depannya kan mirip banget Lancer. Nah, setelah kita puas ngerasain rasa berkendara dan performa mesin dari Honda HR-V ini, sekarang saatnya kita ngebandingin mobil ini dari sisi ergonomis. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah dia punya banyak kompartemen ya. Ya, ada kompartemen di sini ada satu, di masing-masing pintu ada satu juga, di tengah sini ada 2 cup holder dengan separator. Jadi kalau kalian bawa botol yang cukup tinggi, itu muat masuk sini. Di belakangnya ada console box, walaupun console boxnya agak kecil ya, tapi dia agak kecil, jadi pas-pasan aja. Tapi dia bisa dimajuin jadi buat armrest. Depan sini ya lumayan buat taruh HP atau, nah bawah situ dia ada tempat lagi. Jadi yang gue suka kompartemennya emang banyak banget, karena dia modelnya high console begini. Dia nggak mau buang sia-siakan tempat Honda, jadi dia taruh bawah sini tuh kompartemen lumayan buat kalian taruh HP ngecas juga. Karena ada power socketnya di situ. Terus juga di samping situ tentu ada glove box, tempat menyimpan buku servis, karena mobil ini servis record tentunya dan sangat rawan. Nah, memang ya HR-V ini disebut sebagai adiknya CR-V itu bukan tanpa alasan. Dia memang mempertahankan segala kepraktisan dari tempat-tempat penyimpanan yang juga dimiliki oleh abangnya mobil ini, yaitu CR-V. Nah, untuk porsi kendaraan sendiri gua nggak ada keluhan sebenarnya, karena joknya empuk, joknya enak, posisinya bisa diatur juga berbagai macam, bisa naik turun, senderan, maju mundur udah lengkap, setirnya juga udah lengkap, dan tilt dan teleskopik. Nah, udah bisa pengaturan cukup lengkap. Ditambah armrest yang tadi gue udah bilang ini bisa diatur, jadi kalian bisa senderan. Dan enaknya bagian tubuh kita yang bersentuhan dengan mobil ini itu sudah dilengkapi soft touch oleh Honda. Jadi ini soft touch, ini door full soft touch, setir juga sudah tentu jok kulit, dan sampai konsolnya sini ini empuk loh. Jadi kayak kalau kaki kalian senderan itu kenanya ke soft touchnya, jadi cukup enak sih. Badan kalian teropang dengan baik juga. Ini model seatnya ini agak nekuk gitu ya, jadi cukup memeluk badan kita, jadi senderannya enak. Jadi ya, posisi berkendara sih nggak ada yang gue bisa komplain di sini ya. Nah, meskipun begitu bukan berarti Honda HR-V ini nggak ada kekurangan ya. Ada satu hal yang gue kurang serak sama mobil ini, yang ini juga dikomplain banyak orang, yaitu penggunaan AC digitalnya. Walaupun ini modern dan enak untuk dilihat, tapi secara penggunaan ini sangat
nggak praktis karena kalau kalian pencet itu nggak ada feel-nya, nggak ada tombol fisiknya. Jadi cukup texting kalau kalian lagi konsentrasi nyetir begini terus kalian harus pencet, itu kalian nggak bisa, jadi cukup mengganggu. Tapi selebihnya sih nggak masalah, jadi ya cuman itu aja sih ya. Tapi kalau kita mau ambil positifnya ya setidaknya dilihatnya keren. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau sebutin dulu formula fun fact tentang Honda HR-V ini. Mungkin kita semua udah akrab dengan mobil ini, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu kalau warna lampu LED di odometer Honda HR-V ini bisa kalian ganti sesuai warna yang kalian inginkan, karena pilihan warnanya cukup banyak. Caranya kalian tinggal posisi sebelum mesin nyala, kalian tinggal klik aja tuh tombol yang ada di odometer dan itu bisa ganti sesuai pilihan warna yang kalian suka. Sekarang kita udah nyampe poin terakhir dari perbandingan antar dua SUV kompak ini, yaitu ergonomis. Tadi kita sebelumnya udah coba ergonomisnya HR-V, sekarang kita masuk ke Outlander ini dan gue langsung ngerasa banget perbedaannya. Perbedaan yang pertama itu kelihatan nuansa interiornya ini beda banget ya berasa ya. Kalau HR-V itu terkesan lebih elegan karena tampilan dual tone. Kalau Outlander ini memang terkesan sangat sporty dan tangguh karena serba hitam, dominasi hitam semua. Dan juga perbedaan bisa kita lihat dari jumlah kompartemen yang berbeda. Kalau Outlander ini lebih sedikit dibanding Honda HR-V. Walaupun cukup memadai, ada kantong satu di sini, side door pocket masing-masing pintu ada. Ada 2 cup holder di tengah, satu tempat penyimpanan kecil, gue nggak tahu buat apa, mungkin buat koin atau kunci. Ada satu tempat penyimpanan lagi di depan yang tentunya bukan cup holder walaupun bentuknya bulat karena ada gambarnya di situ. Di depan situ ada laci penyimpanan lagi, mungkin buat taruh HP atau dompet. Di tengah sini ada console box yang berfungsi juga jadi armrest karena ini udah soft touch, empuk. Dan enaknya console box ini kalau HR-V kan kecil ya, kalau dia cukup luas. Ada power socketnya juga, jadi buat kalian charging. Dan di sini ada separatornya juga. Nah, jadi praktis buat nyimpan barang. Di depan sini dia ada satu, terlihat seperti power socket tapi itu bukan power socket. Ini lighter buat nyalain rokok. Jadi buat kalian yang perokok, nyalain mobil di sini lebih gampang daripada di HR-V karena HR-V udah nggak ada. Itu biasa ada di mobil-mobil lama aja. Tapi tenang, buat kalian yang bukan perokok, gue bisa jamin mobil ini bukan perokok karena gue bukan perokok juga. Jadi gue bisa mobil ini bebas rokok. Kalau soal posisi berkendara, ya lebih enak HR-V mungkin ya, lebih enak HR-V dikit aja sih, tapi dikit, nggak banyak-banyak. Yang gue suka dari Outlander ini, duduk di sini paha kita merasa tersangga dengan baik ya, karena bentuk kursinya kalian bisa lihat di sini, nanti ada videonya, itu bentuknya cekung gitu. Nah oke, jadi dia menopang paha kita dengan baik, jadi kaki pun nggak cepet pegel. Dan juga pengaturan joknya sama HR-V, bisa naik turun, maju mundur, sender bisa diatur. Setir juga ini udah teleskopik. Mana lagi tempatnya? Di sini dia. Maaf, reviewernya panik lagi nyetir soalnya. Ya pokoknya bisa lah. Nanti kalian coba sendiri jadi formula motor ya. Pokoknya bisa. Dia teleskopik bisa. Jadi posisi berkendara nyaman. Kalian cari posisi duduk yang terenak buat kalian tuh gampang. Dan armrest soft touch juga sama kayak HR-V. Di sini kanan kiri ada soft touch, enak. Dan kalau ngomongin soft touch atau perkulitan, ada satu hal yang gue suka dari mobil ini. Memang sih gue bukan ahli perkulitan, tapi ya gue cuma ngeliat aja. Kayaknya sih bahan kulit yang dipakai di Outlander ini nih, kulit yang di setir, di soft touch ini, dan di jok ini, gue rasa sih lebih bagus dari Honda HR-V pakai ya, karena kelihatan aja gitu lebih tahan banting. Ini mobil tahun 2013, kilometernya udah 62.000, masih dikit sih. Tapi kalian lihat jok kulitnya, itu masih bahkan bisa dibilang minimal loh untuk kerutannya itu loh. Kayak masih seger banget kulitnya ini. Jadi kulitnya lebih tahan banting dibanding mobil yang lebih sering gua temuin gitu, yang biasa jok kayak pakai bahan kulit. Di kulit yang Mitsubishi pakai ini gua nggak tahu kulit apa ya, tapi ini lebih bagus sih. Ya antara kulitnya bagus atau tanda pemakaian sebelumnya apik, ya itu sebuah keuntungan dan keunggulan buat mobil ini ya. Dengan segala keunggulannya tadi soal keergonomisan mobil ini, tetap aja bukan berarti nggak ada yang gue kurang suka mobil ini. Satu hal yang gue kurang serk dari interior mobil ini adalah pemilihan materialnya di luar soft touch yang tadi. Jadi contohnya ini aja, door trim dan dashboard sini, itu dia nggak semuanya soft touch, dan bahkan mungkin bisa dibilang ya semuanya nggak soft touch, semuanya hard plastik. Tapi memang bukan hard plastik yang, nah ini kalau dengan hard plastik nih, hard plastik banget.
Kalau yang ini beda kan, beda material tuh beda. Walaupun bukan kulit soft touch kayak gini ya. Nah, ini dipencet emang empuk, walaupun nggak seempuk soft touch, tapi ini masih plastik sih gua rasa, walaupun memang bukan hard plastik. Jadi maksudnya yang gue kurang serak adalah ini adalah Outlander tipe tertinggi yang seharusnya materialnya bisa diimprove, kayak Honda HR-V ke Prestige itu langsung upgrade semuanya soft touch. Kalau ini dia nggak full soft touch, ya cuma soft touch cuma ini saja. Kalau yang ini masih plastik walaupun plastiknya lebih empuk. Sebenarnya kalau misalnya ini soft touch aja, kulit gitu yang empuk juga, mungkin akan tampilannya terlihat lebih mewah dan terlihat lebih berasa lebih mahal juga lah ya. Tapi ya itu aja sih sebenarnya yang gue kurang suka. Selebihnya di pengaturan mobil ini enak, mudah. Tombol-tombol semua juga mechanical, jadi kayak putaran AC ini nggak kayak di Honda HR-V yang digital, dia putaran mechanical jadi gampang digunakan. Dan selebihnya itu aja sih. Nah, sebelum kita pindah ke belakang, gue mau ngasih tahu formula fun fact tentang Mitsubishi Outlander ini. Gue nggak tahu juga, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu karena ini salah satu fitur yang jarang disebutkan. Fun fact dari mobil ini adalah pengaturan volumenya memang di setir sini udah ada steering switch-nya. Tapi di head unit dia nggak ada nih tombol volumenya. Ada tombolnya di layar tuh, touchscreen, kan nggak enak ya. Nah, kalau kalian mau cara gampang ya, kalian tinggal puter aja di layarnya ke arah kanan kalau mau gedein, ke arah kiri kalau kecilin. Kita coba aja ya, nih di radio. Tuh kan, kecilin. Tinggal diputer aja. Itu adalah salah satu formula fun fact dari mobil ini yang menurut gua menarik dan bolehlah ditiru sama mobil-mobil lain. Oke, sekarang kita udah pindah ke belakang dan kita lanjut bahas soal ergonomis dari Honda HR-V ini dari sisi penumpang baris kedua. Ada 3 hal yang gue suka dari Honda HR-V ini. Yang pertama, gue suka Honda niat bikin mobil ini jadi SUV 5-seater karena kita bisa lihat dari jumlah cup holdernya yang ada 3. Pertama, kalau kalian cuma berdua, cup holdernya ada 2 doang ya? Oh ini ya, sama sini. Bawah, aduh salah lagi gue. Aduh, ulang lagi. Oke, kita sekarang udah ada di baris kedua Honda HR-V untuk melanjutkan bahas soal ergonomisnya. Basically ada 3 hal yang gue suka dari Honda HR-V ini soal ergonomis di baris kedua. Yang pertama, gue suka Honda itu niat bikin SUV ini jadi 5-seater dengan kelihatan dari jumlah cup holder yang ada 3. Satu di bawah sini, satu di tengah sini, ada power outletnya pula, dan ada satu lagi di sana. Nah, selanjutnya gue juga suka konsistensi Honda dengan mereka mempertahankan material bagus yang ada di baris depan, dimana ada beberapa mobil yang ketika kita pindah baris 2 itu materialnya di downgrade, tapi di HR-V ini enggak, HR-V Prestige khusus kita masih dapat soft touch, dan ini juga door trimnya full soft touch, jadi kualitasnya mantap banget ya. Dan yang terakhir gue suka dari Honda ini, dia itu kabinnya sangat luas meskipun untuk baris kedua. Nah, untuk memberi contoh, ini posisi duduk di depan seperti biasa, dan ini luas ya, kaki gue bisa selonjoran, masih legroomnya masih luas banget, masih bebas bergerak pokoknya kaki di sini. Headroom juga luas, apalagi kebantu dengan panoramik, jadi kesannya tetap lega. Nah, untuk buktikan kelegaan Honda HR-V, kita geser dulu ke sini karena gue udah minta pengaturan jok depannya itu di paling mundur. Nah, ini jok depannya paling mundur. Lihat, masih ada space sebegitu besar untuk legroom, masih bisa ya agaknya selonjor dikit lah, tapi buat pengaturan jok ini paling mundur paling belakang dan kita dapat space masih segini, itu sangat-sangat lega. Jadi memang duduk di belakang ini bisa terbilang nyaman dan lega, apalagi untuk baris tengah pun, apalagi untuk tengah ini dia juga agak sedikit landai ya, jadi buat yang menumpang baris tengah dia nggak terlalu banyak makan posisi tempat kakinya. Tapi selain itu ya memang duduk di belakang sini nyaman sih. Apakah keergonomisan Outlander bisa menandingi HR-V? Kita pindah langsung ke Outlander. Oke, sekarang kita udah di belakang dan kita udah arah balik ke showroom. Sebelum kita menyudahi perbandingan ini, kita bahas dulu duduk di belakang sini rasanya gimana. Tadi ergonomis depan udah, sekarang ergonomis belakang. Duduk di sini posisinya sama tegaknya sama duduk di jok belakang HR-V sebelum direbahin. Kalau HR-V kan masih bisa diatur tuh 2 setting, kalau ini udah fix, tegaknya udah fix. Headrestnya menurut gue pas menopang, jadi leher kita nggak pegel.
Headroom ya seadanya lah, cuman memang diuntungkan panoramic roof-nya, jadi terkesan lega banget. Kalau untuk legroom, kalian bisa lihat legroomnya ya oke sih, kaki bisa selonjoran juga, lumayan sih, selonjoran juga masih ada, asal jok penumpang depan ini nggak paling mundur. Kalau misal paling mundur, kita geser ke sini ya, jadi seginilah kira-kira, jadi segitulah kira-kira. Tuh, kalau urusan space memang dia nggak selega Honda HR-V, tapi sebenarnya mengingat ini mobil SUV kompak, kalian nggak melulu, dia memang bukan mobil yang bisa menampung banyak orang. Apalagi kalau kalian yang beli, kalian pasti kebanyakan duduk depan kan. Cuman kalau memang kalian keluarga kecil yang baru mungkin punya anak 1 atau 2 anak kecil gitu, ya mobilnya masih cocok, masih bisa menampung lah, karena jok ini juga sudah support ISOFIX. Oh ya, gue hampir lupa, mobil di baris kedua ini paling enak duduk buat 2 orang aja ya, karena kalau bertiga agak kurang nyaman. Kenapa? Meskipun dia ada 3 headrest dan 3 titik safety belt, tapi dia lantainya nggak rata, nggak kayak yang HR-V, lebih rata. Jadi legroomnya cukup sempit kalau mungkin bertiga orang dewasa. Lanjut ke samping sini ada armrest beserta cup holder 2, ya standar lah ya. Nah, yang salah satu keunggulan mobil ini yang tidak dimiliki rival-rivalnya, yaitu dia punya akses ke bagasi belakang. Nah, ini cukup praktis ya. Nah, jadi buat kalian yang ambil barang lebih gampang, karena lewat lubang sini lebih gampang mengakses bagasi, jadi nggak usah repot-repot keluar. Dan buat kalian yang mungkin punya hewan peliharaan atau anabul dan pergi road trip pakai mobil ini juga lebih enak, karena tinggal taruh kandangnya di belakang sini yang bagasinya cukup luas, taruh sini, jadi kalian bisa berinteraksi lewat lubang sini. Jadi itu saja dari ergonomis duduk di belakang Outlander ini. Kita balik ke showroom. Ya, kekurangan dan kelebihan kedua mobil ini nggak heran mereka adalah musuh bebuyutan pada waktunya. Nah, setelah menguji rasa berkendara dari kedua mobil ini, kami sampai pada satu kesimpulan bahwa kedua mobil ini adalah hasil dari ciptaan brand masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan sebuah SUV berukuran kompak yang dilengkapi berbagai fitur menarik tanpa melupakan aspek performa mesin, sehingga membuat siapapun yang ada di balik setir, mereka tidak akan masalah berlama-lama menyetir mobil ini karena memang merasa pengendaraannya yang asik. Lantas, setelah menonton video ini, mana yang menjadi jagoan kalian? Apakah itu Honda HR-V atau Mitsubishi Outlander? Tulis di komen di bawah ya. Nah, jika ada dari kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut dua mobil ini, atau mau kepoin harganya dan DP paketnya, karena tentunya harganya sangat terjangkau dan kami selalu harga kompetitif, kalian bisa kunjungi dan kontak melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang ingin mencari mobil second berkualitas yang lain, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.